Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Bu Sisil. Gimana kabarnya hari ini? Semangat? Semangat Ibu. Semangat Ibu. Oke, Bu Sisil punya ini ya, supaya kita lebih semangat. Kalau saya bilang selamat pagi, kalian bilangnya gini, pagi, 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 luar biasa, gitu ya, tangannya gini ya. Pagi, 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 luar biasa. Kita ulangi. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Oke, semangat sekali semuanya. Sepertinya semua sudah makan ya. Sudah makan semua? Belum Bu, belum sarapan. Oh, belum sarapan. Kenapa? Simbok belum masak ya. Buru-buru tadi Bu ke sekolahnya. Bangun aja jangan Bu. Ya, nanti makannya saat istirahat ya. Jangan pas pelajaran. Jangan lupa anak-anak. Oke. Nah, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, siapa yang mau mimpin doa? Nih, anak-anak, siapa yang mau pimpin doa? Siswi Bu. Oh iya, boleh siswi. Mana nih siswi? Siap. Yuk teman-teman, kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih siswi. Sama-sama Ibu. Ya, sekarang karena kita mau belajar ya, kan lebih enak kalau kita belajar itu lingkungan kita bersih. Coba lihat sekitar kalian, sudah bersih atau belum? Ya, sebelah-sebelahnya. Sudah Ada permen itu loh. Ada sampah Bu. Ada Bu, sampah, tapi buang dulu. biasa. Tempatnya Siti banyak sampahnya Bu. Makan terus Bu. Mau buang sampah dulu. Sembarangan ya. Aduh, jangan dong. Nanti kamu ini loh, didatangi semut-semut kecil loh ya. Siap Ibu. Iya. Oke, sudah siap semuanya kan? Sudah? Siap Bu. Ya, silakan kalian siapkan buku paket kalian ya, buku paket kalian. Lalu nanti kita akan belajar bersama hari ini. Tentunya harus semangat ya. Kalau kita semangat kan kita akan bahagia hari ini. Enjoy this day ya. Oke? Oke. Mana suaranya nih? Oke. Iya, baik. Nah, Bu Sisil akan perlihatkan sebuah gambar ya. Sebentar, saya tampilkan. Sudah kelihatan belum ya anak-anak? Sudah Bu. Sudah Ibu. Belum ya? Nah, sudah kelihatan gambarnya? Sudah. Sudah. Bu. Oke. Mana itu Bu? Jogja ya? Mana ini ya? Ini di Yogyakarta. Aku pernah ke sana. Pernah ke sana. Siapa yang pernah melewati gedung putih seperti ini? Siapa? Siswi. Aku. Saya Bu. Berarti siswi tahu dong, ini gedung apa siswi? Gedung putih Bu. Oh, gedung putih. Iya, gedungnya warnanya putih, betul. Tapi ini instansinya apa dong? Siapa yang? Bank Indonesia Bu. Oh, Bank Indonesia Bu. ya. Bank Indonesia. Nah, kalau Bank Indonesia itu di setiap kota ada, tapi pusatnya ada di mana kira-kira anak-anak? Jakarta. Betul ya, pusatnya di Jakarta. Nah, kalau mungkin nih ada anak-anak yang mau jadi pegawai Bank Indonesia, mau nggak jadi pegawai Bank Indonesia? Siapa yang mau? Siapa? Bu Isti mau ya? Oke ya Bu. Iya. Kenapa mau kerja di Bank Indonesia? Coba Bu Sisil tanya dulu. Kenapa? Gajinya gede. Oh, ya jelas. Betul, gajinya gede sekali ya tentunya. Tanggung jawabnya juga besar ya, pekerjaannya juga luar biasa gitu ya, berkaitan dengan keuangan yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua nih masih ada kaitannya dengan pembahasan kita hari ini ya, karena hari ini kita membahas tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan untuk alat pembayaran itu untuk pertemuan yang berikutnya. Jadi kita khusus untuk bank sentral dan sistem pembayaran. Nah, ini ada hijau-hijau di sini.
kalau misalnya kalian ingin makan ya, makan enak tapi pakai secara digital bayarnya, bisa nggak kira-kira anak-anak? Siapa yang pernah pakai? Coba, siapa yang mau cerita? Ada nggak yang pengen makan enak, aduh gabut, males nih, mager, mau keluar, secara digital aja deh. Coba cerita pengalaman kalian. Siapa yang mau cerita? Biasanya GoFood. Oh, GoFood. Siapa Iya. Iya. Nanti pakai aplikasi, terus nanti tiba-tiba tereng datang deh. Cepet nyampenya ya. Treneng datang deh gitu ya. Berarti bayarnya pakai sukanya apa cari tuh? diskonan, Bu. Oh, cari diskonan. Pinter. Berarti prinsip ekonominya jalan dong ya. Bukan, bener. Jalan. Poin plus buat Siti ya. Nah, dapat nilai poin plus dari Bu Sisil. Nah, betul. Wah, selain manfaatnya apa sih? Selain praktis gitu ya, manfaatnya apa kalau kita transaksinya pakai pembayaran? Bayarnya pakai apa Siti? Bayarnya pakai apa? Biasanya di top up gitu, di situ udah ada. Oh gitu ya, top up ya? Iya. Pakai uang e-money ya? Betul. Oh, mantap sekali. Berarti kamu sudah digital sekali, sudah melaksanakan sistem pembayaran secara digital. Nah, hari ini ada kaitannya dengan pembahasan ini ya, anak-anak ya. Jadi, tetap stay tune, tetap kita belajar bersama supaya apa? Bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah kita review sedikit pertemuan yang lalu. Masih ingat belajar apa di bab yang semester 1? Selesai. Permintaan dan penawaran. Permintaan, penawaran, harga keseimbangan. Bu Sisil sudah pernah minta kalian datang ke pasar gitu ya. Nah, kalau bayar beli kangkung di mana, di pasar, bayarnya pakai apa? Pakai cash, Bu. Wah. Belum Uang. pakai uang scan tunai, barcode Bu. ya? Belum pakai scan Belum. barcode. Oh, belum. Nggak ada, Bu. Oh gitu. Kalau di Indonesia mungkin masih jarang ya. Kalau di negara Cina pakai WeChat Pay itu mereka sudah pakai scan barcode. Wah, canggih sekali ya. Kira-kira Indonesia bisa nggak ya seperti itu? Bisa, Bu. Bisa banget, betul. Tapi lama, Bu. Masih beberapa tahun yang akan datang kayaknya. Beberapa tahun yang akan datang ya. Nah, kira-kira nih menurut kalian nih kan ada uang, ada pakai scan barcode, itu yang ngatur siapa? Yang ngatur siapa, teman-teman? Bank Indonesia, Bu. Bank Indonesia. Bank Iya. sentral, Bu. Bank sentral. Bank sentral sama Bank Indonesia itu sama atau enggak ya? Sama. Sama ya. Betul sekali, nanti yang mengatur adalah Bank Indonesia. Wah, ternyata kalian sudah pinter ya. Oke, nah ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini ya, tentang bank sentral, mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran. Juga kalian akan mempresentasikan atau menyajikan peran-peran dari bank sentral dan sistem pembayaran. Indikator pencapaiannya juga yang pertama, kalian bisa menentukan tugas bank sentral, mendeskripsikan pengertian sistem pembayaran, menjelaskan peran Bank Indonesia, dan juga menganalisis sistem pembayaran RTGS dan clearing. Nah, mungkin ada yang masih asing ya, yang belum pernah kalian dengar. Yang bagian mana kira-kira anak-anak? Yang bagian 4, Itu Bu. 4, Bu. Ya, betul. Baru dengar sepertinya ya. Nah, Iya, hari ini Bu. mungkin Baru, Bu. baru belum pernah dengar. Wawasan kalian akan bertambah hari ini. Nah, makanya jangan kemana-mana ya. Siap, Ibu. Siap. Tapi boleh izin ke belakang ya, Bu ya. Modus. Ya. Boleh ke Modus belakang itu, nanti. Bu. Siswi kembali Belakang, ke kelas. Kan Ya. itu, Bu. Oke, jangan ke kantin, nggak boleh ke kantin, nanti pas istirahat ke kantinnya ya. Siap, Nah, Ibu. Tujuan pembelajaran hari ini karena kita akan memakai model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti Bu Sisil akan memberikan kasus-kasus ya yang ada di sekitar kita, kontekstual. Kalian akan berdiskusi, kerja kelompok dan presentasi ya. Tentunya silakan kembangkan sikap-sikap positif, tanggung jawab, kerja keras, dan 4C ya, berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreasi. Nah, ini kegiatan kita hari ini, materinya ada 2.
Lalu nanti kalian ngapain aja? Yang pertama literasi, ya. Akan saya putarkan video, kalian melihat literasi digital, lalu akan membaca artikel, diskusi, memecahkan masalah pada komentar pada Padlet, presentasi dan evaluasi, ya. Jangan khawatir, nanti akan tidak terasa waktu kita dalam 2 jam, 3 jam ini ya, tidak terasa. Baik. Sebelumnya supaya suaranya terdengar, sebentar saya tutup dulu supaya terdengar ya. Siapa yang mau lihat video nih? Aku. Mengenal lebih dekat pembayaran digital. Pernahkah Anda merasa kerepotan menerima pembayaran menggunakan pecahan uang kecil dan harus menyiapkan uang kembalian? Kini Anda tidak perlu repot lagi karena sudah ada metode pembayaran secara non-tunai dan digital. Saat ini, perkembangan teknologi membuat seluruh kalangan merchant beradaptasi menerima pembayaran digital, mulai dari kantin sekolah, warung, minimarket, hingga pusat perbelanjaan mal. Pembayaran digital saat ini dapat berupa pembayaran dengan kartu ATM atau debit, uang elektronik, hingga mobile banking. Kartu debit adalah sebuah kartu pembayaran berbasis elektronik yang diterbitkan oleh pihak bank. Kartu ini bisa berfungsi sebagai pengganti cara pembayaran tunai. Jumlah uang yang bisa Anda belanjakan adalah jumlah saldo dana di dalam rekening tabungan. Selain untuk melakukan pembayaran, kartu debit juga digunakan untuk penarikan uang tunai secara instan karena fungsinya sebagai kartu ATM untuk menarik tunai. Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik, di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan transaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya diisi kembali atau top up. Mobile banking adalah sebuah layanan yang disediakan oleh bank untuk melakukan berbagai transaksi perbankan melalui berbagai fitur yang ada dalam ponsel pintar. Layanan mobile banking meliputi cek saldo, transfer uang, mencetak mutasi rekening, melakukan cek dan pembayaran kartu kredit atau tagihan lainnya. Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP menggunakan QR Code. QRIS bukanlah aplikasi baru, melainkan sebuah standar QR Code yang diwajibkan bagi seluruh PJSP yang menggunakan QRIS. Tidak hanya mengikuti zaman, pembayaran digital juga mempunyai banyak manfaat, yaitu membangun kredit profile dengan mudah untuk kemudahan mendapatkan pinjaman. Transaksi dapat tercatat dan langsung masuk ke rekening. Penjualan tidak lagi perlu uang kembalian. Bebas dari risiko pencurian dan uang palsu, hingga meningkatkan penjualan karena mengikuti perkembangan tren perilaku customer. Yuk kita menggunakan pembayaran digital. Oke. Mengenal lebih dekat pembayaran digital. Ya, oke. Nah, tadi sudah melihat videonya ya. Saya mau dengar pendapat kalian dulu nih, ya. Nah, dari video tadi kira-kira muncul penasaran nggak? Ada yang mau tanya nggak? Boleh memberi pertanyaan, boleh. Nanti ada yang menjawab juga boleh. Siapa yang mau memberikan pertanyaan? Dari Bu video? tanya. Ya, Bu Rini. Rini, boleh Rini, silakan Rini. Ini Bu, bagaimana cara untuk bisa mendapatkan tadi kartu yang itu RTG itu Bu? Caranya gimana? Mau caranya mendapatkan kartu-kartu tadi ya. Kartunya apa nih Rini? Misalnya apa? Ada kan kartu ada banyak, ada kartu ATM, ada kartu e-tol ya, ada e-money flash misalnya ya, dan lain-lain. Nah, kamu pengennya kartu yang mana? Atau kartu kredit? Yang itu yang kartu yang bisa buat belanja Bu. Oh, yang bisa buat belanja nih. Nah, anak-anak ada yang bisa jawab nggak pertanyaan dari Rini? Boleh, dapat poin plus. Siapa mau jawab pertanyaan dari Rini? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu ya. Misalnya saya mau pakai kartu pakai ATM gitu ya. Nah, kalau ATM yang mengeluarkan siapa nih kira-kira anak-anak?
Saya Bangku. Bank. Nah, banknya datang kemana? Apakah datang ke bank sentral atau bank-bank yang umum yang ada di sekitar kita? Kira-kira langsung ke bank sentral yang putih tadi atau bank Bank umum, Bu. BRI. Betul ya. Mau punya ATM, ya kamu harus menabung dulu, iya nggak? Kalau nggak nabung, uangnya dari mana? Nol. Bisa turun dari langit? Kan nggak bisa ya. Tidak. Bapak, Bu. Oh iya, maka kamu harus punya apa anak-anak? Punya Tabungan. Iya, uangnya dimasukkan dulu dalam bentuk rekening, gitu kan. Baru nanti kita dapat ATM. Atau kita mau menggunakan fasilitas dari e-money, gitu ya. Bank-bank tertentu kan mengeluarkan, gitu ya. Contohnya Flash, gitu ya. Dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu ya, kita bisa bekerja sama dengan bank umum. Oke, saya mau memperlihatkan 3 kasus hari ini. Ya, 3 kasusnya apa? Gampang teman-teman ya. Semuanya pasti nanti akan penasaran. Nah, ini. Oke. Ada 3 masalah ya. Coba kalian buka link Padlet yang sudah Bu Sisil share di grup kalian atau di LMS. Sudah ada linknya? Silakan dilihat. Saya sudah share di LMS sekolah kita atau di grup WA juga sudah ada di share. Silakan kalian buka. Adakah anak-anak? Kita buka ya. Si loading, Bu. Ya, oke. Sambil melihat seperti apa munculannya di Padlet. Nah, ini saya sudah munculkan di Padlet ya. Kelihatan nggak anak-anak? Kan, Ibu. Oke, ada 3 kasus. Kasus yang pertama tentang peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, gitu ya. Kira-kira Bank Indonesia itu perannya apa sih dalam pergerakan sistem pembayaran, gitu ya? Kita bisa menggunakan OVO, kita bisa menggunakan Flash, kita bisa menggunakan ATM. Nah, siapa yang memfasilitasi, gitu ya? Kan nggak mungkin muncul tiba-tiba ya. Nah, kira-kira nanti perannya apa? Di bagian sini sudah ada artikel. Silakan kamu klik, kamu baca ya. Dalam di sini buka link Padlet terlebih dahulu. Lalu kasus yang kedua ada evolusi sistem pembayaran di dunia dan juga di Indonesia. Nah, kalau zaman dulu kan bayarnya pakai apa anak-anak? Barter, Bu. Barter. Terus apakah sekarang masih pakai barter? Nanti kalau Bu. kliknya ya. Nah, sekarang sudah ganti. Gantinya apa? Zaman sekarang. Nah, nanti di situ ada artikelnya, silakan kamu baca ya. Kalau zaman sekarang tadi seperti Rini tanya tadi ya, sudah pakai e-money tadi ya dan sebagainya. Oke. Nah, kasus yang ketiga tentang sama-sama murah dan cepat. Pilih clearing atau RTGS, tidak perlu galau. Kalau galau, baca dulu artikelnya. Nah, gitu ya. Nanti silakan klik linknya di situ. Sudah ada dari financedetik.com. Kamu buka klik ya. Saya beri kesempatan beberapa menit untuk membaca. Ya, siap anak-anak? Sudah? Siap. Sudah, silakan kamu baca. Ya, kalau memang membacanya kamu sudah bisa cepat, boleh kalau mau memberikan komentar di bagian bawah. Nah, ada add comment ya. Nah, kalau pengen muncul namanya Mufrika, pengen muncul, gimana caranya? Kamu buka aja di bagian kanan itu ada titik 3 ya. Nah, kamu login-nya pakai email kamu masing-masing. Nanti keluar muncul namanya Mufrika otomatis, gitu ya. Nah, jadi kita belajar lebih canggih nih hari ini nih, ya. Bisa memberi komen. Kan kalau biasanya kamu suka beri komen-komen kan? Komen di mana? Di medsos, Bu. Di medsos. Nah, sekarang komen di WA, Bu. Nah, di WA. Sekarang komennya di pelajaran. Oke, saya beri waktu untuk membaca. Membaca dimulai ya. Silakan.
Baik, sudah 5 menit, sudah membaca, berarti kalian sudah memahami isi dari artikel ya, dari 3 masalah ini, mulai ada ide-ide di kepala kalian gitu kan. Gimana caranya mengatasi pertanyaan-pertanyaan ini nih? Nah, ada beberapa pertanyaan di kasus 1 misalnya ya. Untuk 1 dan 2 nih, mengapa sebelum Anda mempercayakan keuangan pribadi di bisnis ke bank atau layanan keuangan lainnya, pastikan sudah mendapat izin dari Bank Indonesia. Kenapa? Jangan sampai kamu salah pilih bank abal-abal. Tahu ya bank abal-abal? Apa sih bank abal-abal? Aduh, bahasanya Bu Sisil ya. Bank palsu, Bu. Oh iya, banknya palsu. Tidak terdaftar di Bank Indonesia. Nah, kenapa harus mengecek dulu gitu kan? Nanti dijawab. Pendapatnya si siswi dengan Rosi mungkin berbeda gitu ya. Oke. Terus di kasus yang kedua ada pertanyaan yang menarik gitu ya. Kalau perubahannya kan sudah tahu tadi ya. Boleh dituliskan di sana perubahannya dari apa ke apa dan sebagainya. Yang kedua menarik. Ada uang kripto, cryptocurrency yang zaman sekarang lagi tren-trennya ya. Kalau anak-anak mungkin ada yang sudah beli kripto? Anak-anak ada yang sudah pernah beli kripto? Tidak boleh, Pak, Bu. Oh iya, oh tidak boleh ya? Tidak boleh katanya ya. Oke, nah apakah pertanyaannya uang kripto itu bisa menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia khususnya? Boleh enggak? Misalnya mau beli Lamborghini karena dia orang kaya, pengusaha hotel, orang tuanya mau beli Lamborghini, boleh nggak bayarnya pakai uang kripto? Belum boleh. Belum sudah boleh. Muncul ada yang belum boleh, ada yang boleh. Silakan berpendapat di situ, gitu ya. Nah, yang kasus ketiga ada pertanyaan menarik. Kamu jadi pengusaha ingin transfer 700 juta ke supplier. Butuhnya cepat karena mau dikirim barangnya juga pengennya cepat gitu ya. Nah, kira-kira mau pilih clearing atau RTGS? Alasannya kenapa? Nah, nanti silakan kalian menuliskan komentar masing-masing. Minimal 1 komentar. Minimal. Bu, boleh nggak saya memberi 2 komentar di 2 kasus? Boleh, lebih bagus lagi, nilainya lebih banyak. Ya, minimal 1 komentar dari 1 kasus. Minimal. Oke? Ya. Nanti kalian akan memberikan komentar. Nah, sebelumnya ya saya kembali ke PowerPoint. Ya, nah sebelumnya saya akan bagi kelompok. Sebetulnya kelompok sudah saya share di grup ya. Siapa kelompok 1 yang sudah saya share? Saya ngecek sampai di mana kalian sudah membaca atau belum. Kelompok 1 siapa? Saya, Bu. Tapi Ahmad hari ini sakit, Bu. Oh iya, Ahmad sakit. Nanti siap ya, Mufrika. Kelompok 2 siapa? Saya, Bu. Siapa ini suaranya ya? Reli dengan Siti, Bu. Reli dengan Siti. Sama Siap. Reli, Bu. Kelompok 3 siapa? Bu. Saya Bu, siswi. Siswi, siap. Siswi dan Dwiati ya. Kelompok 4 siapa? Saya Bu, Isti. Isti dengan Rini ya. Oke, kelompok 5. Saya, Bu. Rili sendirian. Ya, Rosi. Rosi sendirian Rosi nggak apa-apa sendirian. ya. Karena Aku Rosi berani anak kok, pintar. Bu. Nggak Aku apa-apa. berani nih. Berani dong ya, berani. Oke, silakan kalian memberi komentar pada Padlet, menambah wawasan. Kalau ada teman-teman yang lain memberi komentar, maka nanti kamu dalam mempresentasikan dari materi-materi masing-masing kelompok ini, kamu ada gambaran, silakan simpulkan pakai bahasa kalian masing-masing ya. Munculkan bernalar kritis kalian, berpikir kritis kalian, tunjukkan ya. Percaya dirinya silakan ditunjukkan ya. Oke. Menggunakan format dari LKPD yang sudah Bu Sisil share. Silakan diisi ya. Saya beri waktu 15 menit dari sekarang. Oke, baik. 15 menit sudah habis. Sudah siap nih berarti anak-anak? Sudah berdiskusi panas gitu ya? Ya Bu, siap. Oh, sudah. Siap sekali. Oke. Sekarang kita waktunya
presentasi. Oke, silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Silakan Mufrika yang mewakili karena Ahmad tidak ada ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Sisil. Jadi teman-teman, hari ini saya sudah berdiskusi tentang bank sentral. Nah, bank sentral itu tidak seperti bank yang lain gitu ya Bu Sisil ya. Kalau bank yang lain setiap desa boleh, setiap cabang itu banyak. Tapi kalau bank sentral hanya beberapa di kota besar. Begitu. Nah, bank sentral itu apa? Saya akan menjelaskan. Bu Sisil, nanti kalau ada yang salah saya diingatkan ya Bu. Pasti nanti saya ingatkan, siap. Baik. Teman-teman, jadi bank sentral itu bank yang bertugas menjaga stabilitas moneter. Artinya apa? Bank Indonesia itu yang mengeluarkan uang, mengatur uang dan lain-lain. Tapi tidak ada yang nabung di Bank Indonesia, tidak boleh. Bank Indonesia hanya boleh uang dari bank-bank yang seperti BRI, seperti BSI dan lain sebagainya. Jadi orang-orang seperti kita tidak menabung di sana, teman-teman. Baik, kemudian menciptakan lembaga keuangan yang sehat. Seperti kalau ada bank dulu ada namanya Bank Bali karena tidak sehat, kemudian di merger jadi Bank Permata sekarang. Teman-teman kan lihat ya, Bank Permata di jalan itu yang warnanya hijau. Itu mergeran dari beberapa bank, 3 bank. Kemudian mengatur kelancaran pembayaran, itu Bank Indonesia semua berfokus di sana. Untuk riset dan pemantauan, melakukan riset dan pemantauan, itu Bank Indonesia atau Bank Sentral ini. Kemudian lender of the last resort. Jadi nanti kalau ada bank yang bermasalah, itu nanti Bank Indonesia ini yang akan mengambil kebijakan. Nah, saya bacanya gitu Bu. Kalau Pintar sekali. lengkap nanti dilengkapi Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mufrika sudah memaparkan hasil diskusinya ya dengan Ahmad juga tadi ya. Walaupun Ahmad sedang sakit, mungkin dia secara online memberi komentar di Padlet juga ya. Padlet Bu, di Padlet. Betul. Silakan, saya buka kesempatan. Yang mau bertanya siapa? Jangan mau. Bu, izin ke belakang ya. Izin ke belakang. Saya kira mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Jadi boleh silakan kalian bertanya, mendapat nilai ya. Mau menanggapi juga boleh. Berarti pengertian bank sentral itu apa? Nah, ini kan sebuah lembaga ya tadi ya kesimpulannya. Pengertian bank sentral itu apa? Dari pemaparannya Bu Mufrika. Siapa? Bank sentral adalah lembaga yang mengatur stabilitas dari keuangan yang ada di Indonesia ya. Nah, mungkin sudah jelas ya tadi ada juga kalau misalnya terjadi yang namanya kesulitan keuangan dari salah satu bank, yang menyelamatkan siapa nih kira-kira anak-anak? Misalnya ada suatu bank A kesulitan, mau pailit, mau bangkrut, yang menyelamatkan adalah siapa siswi? Bank sentral Ibu. Betul. Bank sentral ya, the lender of the last resort gitu ya, memberikan pinjaman kepada bank-bank yang mengalami kesulitan, likuidasi ya, mau bangkrut seperti itu. Ada lagi? Yang lain? Sepertinya sudah jelas ya. Dari presentasinya Mufrika sudah jelas? Sudah Bu. Oh, sudah. Berarti sukses ya untuk Mufrika menjelaskan. Kita lanjutkan kelompok 2. Silakan. Siapa nih? Yuk, Reli, kamu aja. Kamu aja. Aku aja. Ke belakang. Reli atau Sisil, Sisi? saya mau Iya. ke belakang, izin Oh, dulu ya. Bu, jangan-jangan ke giliran- belakang Giliran cuman itu alasan loh, ya? Bu. Giliran Nah, presentasi giliran ke ya. belakang. wah ternyata dia malah ke belakang. Oke, Siti nggak apa-apa, yuk berani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Teman-teman, saya mau
mempresentasikan hasil diskusi saya dengan Reli tadi ya. Yang pertama terkait dengan fungsi utama bank sentral. Itu ada 6. Yang pertama, memperlancar lalu lintas pembayaran. Yang kedua, sebagai bankir, agen, dan penasehat pemerintah. Yang ketiga, memelihara cadangan kas bank umum. Yang keempat, memelihara cadangan devisa negara. Yang kelima, mengawasi kredit. Dan keenam, mengawasi bank-bank. Itu fungsinya. Tugasnya, Bank Indonesia membentuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan. Terus wewenangnya. Saya ada 3 yang saya bahas di sini, fungsi, tugas, dan wewenang. Wewenangnya menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter. Begitu, Ibu. Oke, baik ya. Apakah yang dijelaskan Bu Siti ya? Siti sudah jelas anak-anak? Ya, sudah jelas belum ya? Mana suaranya? Sudah, Bu. Sudah jelas? Sudah. Oke, ya kurang lebih tadi seperti ini ya. Sudah cocok belum yang dipaparkan Siti nih dari bahasan materinya tadi ya. Fungsinya sudah ada dari menjadi bankir dan sebagainya begitu ya. Untuk tugasnya paling utama Bank Sentral ngapain? Menjaga kebijakan moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran gitu ya. Wewenangnya juga ada tadi sudah dibahas, menetapkan sasaran-sasaran moneter dan juga melakukan pengendalian moneter ya. Jangan sampai uang yang beredar itu terlalu banyak dan juga terlalu sedikit. Nah, ya, jadi diaturnya oleh siapa? Boleh nggak Bank Indonesia nyetak uang sebanyak-banyaknya, boleh nggak? Supaya Tidak boleh, Bu. biar Siti jadi orang kaya tak kasih. Dia paling kaya ya, Bu. Cetak Oh, uang paling banyak. kaya ya? Bank Indonesia boleh nggak nyetak duit? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau semakin banyak yang dicetak, malah justru akan bikin inflasi makin tinggi, Bu. Karena nilai uang itu makin rendah, begitu. Jumlah uang yang beredar terlalu banyak, gitu ya. Nah, sehingga nanti nilai uang semakin kecil. Kalau dulu mungkin beli bakso 1 mangkok 3.000 zaman dulu udah enak gitu ya. Zaman sekarang 3.000 dapat apa? Dapat minum, Bu, minum es Dapatnya teh. paling cuman cilok gitu ya. Cilok. Nah, kalau bakso sudah harga 10.000. Nah, nilai uang semakin rendah. Nah, kesimpulannya seperti itu. Terima kasih siswi pendapatnya. Sama-sama, Bu. Dapat nilai, Bu ya. Dapat dong. Kelompok yang terakhir membahas tentang ini ya, yang menarik ya. Saya mau dengar pendapatnya tentang ini. Yang DI RTGS kelompok 6. Nah, silakan. RTGS, ada pertanyaan juga di sana. Nah, mungkin bisa langsung menjawab pertanyaan ya. Dari yang keempat nih, ada kasus pengusaha pengen transfer 700 juta. Untuk transfer ini mau pilih RTGS atau clearing? Siapa bagiannya? Milihnya RTGS, Bu, untuk kelompok RTGS. Kenapa pilih RTGS? Karena transaksi ini nominalnya besar dan bisa dikirimkan secara cepat daripada clearing di mana transaksi hanya kurang lebih 4 jam. Biasanya transaksinya juga terjangkau, Bu. Dana bisa dikirim secara cepat dan tidak menghambat transaksi bisnis dengan pelanggan. Begitu, Bu. Oke, kesimpulan dari kelompok 6 pakainya RTGS. Yang lain setuju atau tidak? Siapa yang mau menanggapi atau nggak setuju, Bu? Saya nggak setuju pakainya clearing. Ada nggak? Siapa yang mau berpendapat nih? Setuju atau tidak, anak-anak? Setuju, Bu, tapi kapan-kapan kita praktek ya, Bu. Oh iya, boleh. Kalau kita pakai RTGS, kita harus transfernya minimal berapa anak-anak? Kesimpulannya nih dari
pokok bahasan ini, RTGS dan clearing. Coba kita lihat. Minimal punya uang berapa bisa transaksi pakai RTGS, anak-anak? Berapa? Ayo, mana nih? Juta. 100 juta. 200 juta bisa juga. Minimal 100 juta. Nah, Minimal kalau 100 tadi juta. kalau Isti punya 1 miliar, bisa pakai RTGS, Isti? Bisa, Bu. Oh, bisa banget. Mau ya jadi pengusaha dengan uang sebanyak itu, mau ya? Mau banget, Bu. Iya, mau banget dong. Tak doakan semoga Isti jadi pengusaha sukses gitu ya. Amin. Bisa benar-benar Amin, praktek. amin. Nah, Isti, jangan lupa lo ya. Oh, Siti. betul. Jangan lupa kalau udah jadi orang kaya, jangan lupa teman-teman ya. Setuju? Iya, benar itu, Bu. Siapa yang mau Iya, ditraktir uangnya. Isti, pengusaha sukses? Siap, Bu. Dan juga nraktir. Bu Sisil juga jangan lupa ditraktir ya. Oke. Nah, pertanyaan Bu Bu, Sisil. tanya, Bu. Oh, mau tanya boleh, siapa namanya? Kalau Saya catat. clearing bagaimana, Bu? Berapa jam clearing? Oke, kalau clearing bagaimana anak-anak? Ada yang sudah paham nggak nih? Kalau clearing, kalau RTGS sudah paham. Nah, kalau clearing bagaimana? Siapa mau berpendapat? Apakah uangnya harus punya 100 juta baru bisa pakai clearing? Transfer uang beda bank gitu ya. Saya mau punya rekening BNI, mau tukar ke Mandiri, cuman uangnya saya apakah harus 100 juta? Enggak, Bu. Atau bisa di Tidak, bawah Bu. 100 juta? Nah, siapa? Siswi, pendapatnya mana nih? Kalau pakai clearing tidak harus minimal 1 juta, tetapi membutuhkan waktu yang lama, kurang lebih 2-3 hari, Ibu. Oke, sip, betul ya. Berarti kalian sudah paham clearing itu tidak harus 100 juta. Di bawah itu boleh ya. Misalnya punya uang 10 juta, 20 juta boleh. Nah, tentunya biayanya lebih murah ya. Agak lama sampainya, bisa 3-4 hari. Oke, materi kita sudah selesai hari ini. Kita beri oplos untuk pendapat kalian semua. Yuk kita tepuk tangan. Ini mantap sekali, sudah banyak belajar ya. Nah, saya mau minta satu orang untuk memberikan kesimpulan atau evaluasi kegiatan hari ini. Ada manfaatnya enggak? Siapa? Salah satu. Dapat nilai juga nih. Siapa yang mau berpendapat ini? Boleh, Ibu, saya. Oh. Yang penting dapat nilai, Bu. Oh, dapat dong, pasti dong. Siswi nanti nilainya sangat bagus ini. Ya, siswi. Yang ini dari pembelajaran saya bisa tahu kalau kita mau banyak uang gitu tidak hanya pakai clearing tapi juga pakai apa tadi, Bu? RTGS. Nah, RTGS. Itu, Bu, yang saya bisa dapatkan pelajaran hari ini. Terima kasih, Bu Oke. Sisil. Iya, gimana hari ini, senang atau tidak? Senang sekali, Bu. Karena bicara uang, Bu. Oh, Iya, uang, Bu. Apalagi Siti bagi-bagi uang, Bu. Oh gitu. Sebetulnya kalau kalian mau kirim uang itu juga bisa pakai real time ya, yang sehari-hari yang punya ATM. Siapa yang punya ATM? Punya ya? Saya, Bu. Nah, itu juga bisa selain pebisnis pakai clearing RTGS, bisa juga dengan real time pakai ATM gitu ya, tinggal pakai mobile banking, kirim, transfer ya, itu juga bisa. Sesaat langsung sampai. Jadi selain RTGS dan clearing bisa juga dengan real time gitu ya. Oke, cukup sekian hari ini kita belajar sudah sungguh luar biasa. Saya berikan Bu, besok latihan. apa, Bu? Babnya minggu depan, Bu. Minggu depan adalah alat pembayaran, baik tunai maupun non-tunai. Ya, Kita jangan bawa lupa apa, Bu? kalian siapkan buku paket ya. Nanti kalau Bu Sisil share video, jangan lupa ditonton ya. Saya akan share video sebelum pembelajaran, ditonton ya. Kalau perlu di-subscribe, Bu. subscribe. Baik. Siap. Iya, oke. Dan latihan soal yang sudah saya share di LMS, silakan dikerjakan di rumah untuk PR. Sudah jelas anak-anak? Sudah, Ibu. Jelas, Bu. Ya, ada 4 pertanyaan ya. Jangan lupa nanti dikerjakan. Oke, kita tutup dengan doa. Siapa yang mau menutup doa kita hari ini? Reli, Bu, karena Reli tadi izin nggak presentasi. Oh, Reli mana nih Reli? Curang siswi. Reli,
ya ampun, kamu ini kenapa? Kemana aja seharian? Perutku tadi sakit, Bu. Oh, ya sudah. Sekarang tutup dengan doa ya. Iya, Bu. Mari teman-teman kita menutup pembelajaran ini dengan berdoa biar nanti pulangnya kita dilindungi oleh Allah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Amin. Oke, terima kasih. Selamat siang anak-anak. Semoga kalian Selamat siang. Siang Ibu, sampai jumpa minggu depan. Oke, sampai jumpa lagi.